pokoknya oke deh, yang kualitas oke, harga pun oke lah, biasa ya kan. Pengennya begitu, dan nyari ketemu sama teman, adalah teman main band juga, Sepka namanya. Ada saudara gue bisa tuh katanya. Yaudah akhirnya kenalin lah sama Kang Agus ini gitu kan. Datang ke sini sempat kaget juga sih ngeliat, ya ini kantor ya Kang, ini kantor Kang Agus. Ini bikin tempat bikin neon box apa stiker, karena isinya stiker semua tuh, stiker motor dan segala macam. Tanya lah Kang, ini bisa bikin neon box? Bisa ternyata, bisa ada gitu. Siap, bener Kang, bisa. Udah akhirnya coba bikin, ternyata bener guys, dan luar biasa. Hasilnya itu puas banget. Akhirnya ada job lain lagi bikin, jadi Doi ini bisa bikin apa aja, walaupun memang mungkin khususnya sih usahanya itu di DKL ini ya, DKL ini ya. Tapi tidak menutup mungkin guys ada yang mau buat apa gitu, apa ya, kayak ya tadi neon box, plakat, bikin plakat. Ya. Assalamualaikum guys, selamat siang menjelang sore berarti ya. Kali ini ada di segmen DKD. Mantap guys, dongeng Kang Dens. Dongeng Kang Dens itu apa? Cerita Kang Dens. Kali ini, ini juga bakal jadi sumber inspirasi banyak guys. Aku pastinya, aku mau ngobrol, bincang-bincang seru, mengupas tuntas sama pengusaha guys. Pengusaha bisa dibilang sukses juga. Nanti kita ngobrol-ngobrol bareng, kita kupas tuntas gimana dia bisa sukses di usahanya bareng. Ya nantilah ya, narasumbernya kita langsung samperin. Oke guys, tonton terus. Nah guys, seperti tadi yang udah aku bilang tadi, hari ini kita kontennya DKD, Dongeng Kang Dens, bersama narasumber kita. Nih narasumbernya ada di samping guys. Kita kenalan terus dulu dong. Ada Kang Agus guys. Kalau ini Kang Dens, ini Kang Agus. Sebelumnya, biar enak, biar Kang Agus juga kelihatan gantengnya ya kan. Ini udah sama-sama vaksin kita berdua. Tadi juga sebelum bikin konten ini udah sama-sama antigen juga. Jadi udah aman. Boleh lah Kang dilepas maskernya biar kelihatan kerennya. Dilepas aja Kang biar asik. Kayaknya biar nah kan kelihatan gantengnya kan, enak kan? Ya guys ya. Jadi ini Kang Agus ini ya entrepreneur muda juga. Masih muda ya, umur 17, 19? 18 sisanya guys ya. Oh enggak ya. Ya pokoknya pengusaha muda, entrepreneur muda yang bergerak di bidang desain grafis, advertising, mungkin spesialnya ke desain grafis lah. Wah itu dia. Jadi aku kenal Kang Agus ini medio. Kenal itu di kita kenal tahun berapa ya? Baru-baru ini juga 2018 mungkin ya. 2019. Ya. Jadi terhitung baru juga kenal sama Kang Agus. Kebetulan waktu itu aku butuh jasa untuk ya desain grafis lah, bergerak di pokoknya butuh jasa desain. Nah, nyari ketemu, dikenalin sama temen juga. Kang Agus ini jadi saudaranya temen aku gitu. Ditemuin sama Kang Agus, ternyata mantap guys. Luar biasa nyata jasanya Kang Agus. Pokoknya nanti kita kupas tuntas, kita review gimana skillnya Doi bicara di seni desain. Luar biasa guys. Mungkin satu-satunya di Indonesia yang bisa mendesain sesuatu yang luar biasa lah ya mungkin. Nanti kita lihatlah hasil desain nanti ada di PC-nya dia ya. Sebelumnya kita ngobrol-ngobrol dulu. Kang, apa kabar Kang? Alhamdulillah sehat. Lemes banget Kang Agus. Nah Kang, puasa. Alhamdulillah. Ini kan hari Kamis. Hari Kamis ya. Puasa. Kita puasa juga. Masya Allah. Pengusaha solehah, ya kan? Soleh ya? Bukan soleh ya? Mudah-mudahan soleh. Masya Allah. Lagi belajar. Kabar sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Kang Deni gimana? Alhamdulillah, makin gede badan. Alhamdulillah. Katanya kan kalau gede ciri-ciri orang sukses. Sebelum badan gede belum sukses. Makanya badan masih kurang gede. Gedein lagi. Bukan obesitas. Biar
Enggak. 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 Kang sibuk apa sekarang, Kang? Sekarang itu kegiatannya lebih ke ngedesain motor lah ya. Desain Desain- bikin desain. motor. Jadi bikin dekal. Dekal itu Dekal apa tuh? Kalau orang-orang awam mungkin stripping mungkin ya bisa dibilang. Stripping nari yang di itu. Ya, Nari. strip ya. Jadi stripping beda, itu beda. Terus Itu beda. tipis ya. Stripping squatlet lah ya kalau orang Squatlet. awam bilang squatlet. Cuma di sini ada bantuan desain komputer sesuai kemauan dari beberapa teman konsumen biar ide-ide mereka dituangkan dalam bentuk gambar di stiker gitu kan. Misalkan contohnya di belakang kayak gini. Oke. Ya kan, contohnya kayak gini gitu kan. Nah, kesimpulannya dekal motor itu ya kit grafis motor lah. Kit grafis Kit motor. grafis motor gitu kan, yang menggunakan bahan khusus biar bisa menciptakan ide-ide luar biasa, nanti diterapkan ke motor gitu kan, di branding lah gitu istilahnya. Motor apa aja berarti ya? Bebas Semua motor. selama ini sih motor-motor ya anak muda zaman sekarang deh, misalkan kayak cc yang 150, cc 250, ada juga mobil kadang gitu kan. Oh, mobil juga. Mobil juga. Truk kan truk suka ada tuh di belakang. Ya, truk juga. Apa gambar-gambar itu gambar-gambar juga? Enggak yang Itu- yang gambar. itu- Aku menunggumu Mas yang gitu Iya, kan bisa, sekarang tuh. bisa. Di belakang truk. Bisa. Oh, bisa bikin juga itu? Bisa bikin. Oh, gitu. Cuma kita spesialisnya mendingan ngambil ke motor lah karena produknya retail gitu kan. Pengerjaannya juga cepet gitu dibanding sama mobil. Kalau mobil kan butuh waktunya agak beda gitu. Tapi kalau ada apa? Customer mau mobil bisa juga dong berarti mobil bisa juga. Bisa semuanya sih bisa intinya. Mau helikopter pun bisa kalau ada Masya Allah. polanya. Udah pernah jadi helikopter? Belum. Oh, kirain udah. Motor berarti kan semua jenis motor. Cuma jenis motor. Motor paling bagus sih mah. Gede lah, motor gede. Pernah motor apa? Motor apa? Paling ini deh. Paling bagus CC paling gede. CC paling Berapa gede. yang pernah di Kita main di Jet X1000. Jet X1000. Oh, Kawasaki ya? Kawasaki Yang Ninja. motorsport ya? Iya, motorsport. Paling itu sih, selebihnya ya Ninja 2,5, CBR 2,5, R25 paling sih. Berarti harga beda-beda dong. Iya, macam-macam. Harga macam. Jadi harga itu tergantung dari bahan juga. Mm. Bahan itu kan macam-macam, grade-nya ada yang kualitas monomerik, polimerik, ada hardcase-nya. Itu dibagi 3 sebenarnya stiker tuh. Jadi kalau monomerik itu kualitasnya yang nempel, cuma sekedar nempel. Bisa dibilang apa namanya, kualitas standar lah Oh, oke. ya. Kalau yang monomerik itu bisa dibilang agak sedikit premium tapi masih terjangkau harganya. Oke. Jadi kembali lagi masalah kualitas ya, kualitas stiker itu macam-macam sebenarnya. Ada yang produk lokal sama produk luar negeri lah gitu. Jadi kita kembalikan lagi konsumen maunya bahan apa kan. Kualitas itu yang kita tahu ada 3 jenis kategori lah. Yang pertama standar alias monomerik, yang kedua polimerik, yang ketiga hardcase. Yang monomerik itu yang standar yang saya bilang tadi itu daya rekatnya cukup lah, bisa dibilang cukup, disebut rendah banget enggak, tapi cukup buat ngikutin body motor atau mobil gitu kan, harganya terjangkau. Nah, untuk yang polimerik itu kelas-kelas menengah ke atas yang kualitasnya lebih bagus lah daripada monomerik. Nah, itu harganya juga cukup terjangkau. Yang terakhir itu hardcase. Hardcase itu kualitas stiker yang premium. Yang kualitasnya benar-benar buat kelas menengah, benar-benar ke atas deh gitu kan, karena harga-harganya juga cukup mahal. Paling itu. Nah, selebihnya udah main di bahan, baru kita main di jenis printer. Oke. Nah, jenis printer ini kita juga harus menggunakan kualitas yang benar-benar cukup memadai kan, karena kebutuhannya jutaan warna yang harus kita transfer ke stiker tersebut kan. Gitu kan. Diaplikasiin ke stiker. Betul gitu kan. Jadi kita menggunakan kualitas Jepang deh yang udah nggak bisa diraguin lagi. Nah, dari
dari pertama bahan. Sebentar, kualitas Jepang itu dari Jepang apa? Betul Oh, mesin Jepang. jenisnya mungkin bisa dikatakan Made in Japan berarti iya ya? betul ya, salah satu merek Roland. Oke. Roland. Setelah itu baru kita yang paling krusialnya ya desain. Nah di sini kita harus menggunakan ide-ide yang segar, ide-ide yang atraktif gitu kan buat Yang paling mahal di sini mungkin ya, di betul desain. ide-idenya ini mungkin bahan sama, printer bisa dibilang sama gitu kan di pasar dekal, tapi yang membedakan ide-idenya itu. Kalau khususnya buat kita lebih ngedepankan kemauan si konsumen sih, pengen gambar apa gitu, nanti kita coba aplikasikan gitu sesuai kemauannya mereka. Oh, jadi kalau si konsumen ini datang berarti Kang Agus nih apa nanya dulu kemauannya kayak gimana nih, Betul, atau betul. Kang Agus langsung nawarin nih loh ada ini Ya. modelnya gini, apa kita nawarin dulu Jadi, apa biar kalau- konsumen nuangin idenya dulu. Iya, misalkan gini, contoh kecilnya misalnya ada konsumen datang, kita kasih katalog kita dulu. Oke. Iya, Kalau misalnya jenis motornya taruh misalkan CB 150R. Nah, kita kasih tahu nih, ini model-model yang ada kita punya kayak gini. Nah, selebihnya kalau misalkan dia mau ada tambahan nama, nomor, atau misalkan ganti warna, itu kita kasih mereka. Atau mereka punya ide sendiri, misalkan pengen desain sesuai kemauannya bisa. tapi sebisa mungkin akan diikutin ya kemauan konsumen tuh sebisa Betul, mungkin. betul. Ada nggak yang selama ini misalnya konsumen minta tapi Kang Agus tuh nggak bisa pernah ada nggak? Ada. Yang ada. kadang di luar logika gitu. Betul. Misal salah satu contoh misalkan gini, dulu ada konsumen ibu-ibu gitu kan. Ibu-ibu pengen buat hadiahin ulang tahun anaknya nih. Anaknya itu ceritanya ulang tahun dikasih motor, tapi motornya tersebut pengen didekal. Nah, oke, kita coba diskusi dulu kemauannya si Kang, ibu. sebentar Kang, sorry potong. Jadi Dekal itu bukan nama perusahaan ya, bukan nama. Bukan. Oh, Dekal itu Dekal itu transfer stiker. oh, jadi semua yang apa? Orang-orang yang usaha ini tuh namanya Dekal. Dekal, betul. Gue tuh pikir Dekal itu nama ini apa usahanya itu Bukan, namanya Dekal. bukan. oke. Dekal itu Oke, siap, istilah siap, lah ya. siap, sorry. Lanjut tadi Dekal gimana? itu jadi bahasa anak sekarang lah dekal gitu lebih enaknya. Tadi ibu gimana? Nah ibu-ibu ketika dia ngobrol pengen anaknya dibikinin apa namanya stiker dekal ini, saya coba diskusi, langsung eksekusi, coba di komputer kemauannya apa. Jadi ada hal yang nggak masuk akal. Jadi foto si anak ini, anaknya tersebut yang ulang tahun, itu posisinya itu tangannya begini gitu kan. Sedangkan dia pengen anaknya begini. Itu nggak masuk akal. Saya minta foto ulang. Oke. Tapi si ibunya memaksa. Berarti Mas nggak jago dong. Oh no. Nah, itu kan lucu bro. Terus. Padahal apa susahnya foto ulang dia Iya. foto ulang kan? Nah sedangkan dia mengejas bahwa orang desainnya nih nggak modern. Astaga. Nah, itu di situ kan saya bingung. Bukan masalahnya saya yang nggak modern, tapi kemauan ibu yang nggak bakal bisa diturutin. Padahal bisa simpel ya. Iya. Tinggal si anak itu foto lagi gitu. Iya, betul. Mungkin mau ngetes Kang Agus kali, Iya. jago nggak nih gitu mungkin. Saya coba mikir mungkin ibu coba foto lagi deh gitu kan anaknya. Nggak mau, anak saya itu repot begini ya kan. Intinya saya coba akalin ya gitu kan, jatuhnya ngakalin gitu. Saya coba nyari di mana, di Google tangan-tangan yang hampir sama mirip, saya crop gitu kan. Muka putih tangan hitam tadi. Iya betul, dia nggak mau, tetap nggak mau kan. Paling sih kendalanya gitu-gitu doang sih. Jadi emang kadang-kadang kemauan netizen, bukan netizen, kemauan ya wajar lah, namanya kita usaha ya. Betul. Namanya kita usaha kan ya ibaratnya tamu adalah raja, konsumen adalah raja. Iya, Masih iya. bisa mungkin kayak gimana pun ya memang kita harus. Cuman memang kan kadang-kadang di luar logika ya, kadang-kadang kayak ya sesuatu yang di luar logika ya, tapi sebisa mungkin kan kita coba apa diusahakan dulu. Iya, semaksimal mungkin dari pengalaman-pengalaman yang ada gitu kan kita coba terus gali apa bisa nih kita potensi kita terus maksimalin, terus belajar. Jadi nggak ada kata wah ini susah, menurut saya sih nggak ada. Intinya selama kita belum nyoba sih pasti bisa. Nah, itu Bisa. Itu poinnya. Kang, lu bergerak di sini tuh emang belajar apa? Sekolah kah atau otodidak kah atau gimana? Lu kuliah
SMA sampai kuliah? SMA kuliah BSI. BSI, ngambil jurusan desain memang. Desain. Oh, memang sudah desainnya memang. Iya, cuma mungkin dulu kan namanya lagi zaman-zaman kita kuliah. Kebetulan prinsipnya kita nyari duit dulu gitu sebelum kita punya duit. Kuliah kan kita biaya sendiri gitu kan. Oh, masya Allah. Yang panutan nih guys. Akhirnya ya kita cuma lulus di D3 gitu kan. Selebihnya nyari pengalaman ya secara otodidak dan kerja gitu. Oh, sempat kerja. Kerja di majalah, kerja di bidang desain juga tapi. Desain juga ya kan. Jadi desain grafis di salah satu percetakan besar juga. Terus gini Kang, emang tertarik terjun ke dunia desain itu dan memang cita-cita dari kecil kah atau cita-cita yang tiba-tiba tumbuh atau gimana, atau ngelihat mungkin kan ada tuh orang yang ya biasalah sama anak kecil kan. Iya. Hari ini waktu masih SD pengen jadi tentara gitu kan, tiba-tiba pas SMA berubah lagi jadi perawat gitu kan. Biasa kan. Kalau ngelihat background sih orang tua kan ABRI ya. Angkatan. Oke. Orang tua TNI Bapak, lah kalau saat ini ya TNI. guys, TNI ABRI. Jadi orang tua memaksakan si anak gitu kan, jatuhnya saya nih dan kakak-kakak saya. Saya kan dari 4 saudara, saya yang terakhir. Dari 4 saudara, tapi tangan gini 4. 1 2 3 5. Empat. Oh, 4. Gini guys, caranya boleh agak dilipat dikit. Ke belakang ini ya. Ya tadi begini, dari 4 saudara. Tuh, oke, nah, salah tadi, agak dilipat dikit. Oke. Dikoreksi ya guys. 4. Oke, lanjut. Nah, kita yang terakhir, yang lainnya punya cita-cita sendiri deh gitu. Saya juga ngelihat abang-abang saya bergerak di bidang yang beda-beda. Cuma saya pengen punya cara tersendiri, yaitu dari mulai SD juga hobi menggambar. Oh, memang sudah kelihatan. Iya, Oke. gambar Gunung, bukan? Kan SD gambarnya gunung biasanya. gunungnya, tapi nggak kembar sih. Oke. Gunungnya sapi gitu Kan biasa anak SD gambar gunung, sawah gitu kan, jalanan. Iya. Udah kembar aja dia mau. Oke, lanjut. Guys. Iya. Sensor ya. Kayak dari hobi tersebut, gambar nggak ada salahnya agak diseriusin nih menggambar gitu. Kita coba desain kalau lagi SMA nih ya, cerita SMA, kita coba menggambar sesuatu yang baru, misalkan buat kebutuhan event sekolah gitu kan. Kalau nggak ada lomba-lomba kesenian apa, kita ikut gitu kan. Jadi udah senang di seni sih mungkin gitu. Nah, berawal dari situ semuanya sekarang ya alhamdulillah jadi profesi sih sekarang dari hobi ya. Itu begitu sih. Iya. Jadi guys, nih jadi Kang Agus itu sebenarnya kemampuannya luar biasa guys. Bisa apa aja. Doi itu bisa aja apa aja. Masya Allah. Jadi percaya nggak percaya, waktu kenal Kang Agus ini sebenarnya aku bukan butuh jasanya dia di motor, enggak, bukan. Jadi waktu itu aku baru banget buka usaha ya, tempat kuliner gitulah. Tempat kuliner, butuh untuk bikin neon box awalnya. Nanya ke teman, ada nggak referensi nih orang yang bisa bikin neon box yang bagus? Pokoknya oke deh, yang kualitas oke, harga pun oke lah, biasa ya kan. Pengennya begitu, udah nyari, ketemu sama teman, adalah teman main band juga, Sepka namanya. Akhirnya, saudara gue bisa tuh katanya. Yaudah akhirnya kenalin lah sama Kang Agus ini gitu kan. Datang ke sini sempat kaget juga sih ngeliat, ya ini kantor ya Kang, ini kantor Kang Agus. Ini tempat bikin neon box apa stiker, karena isinya stiker semua tuh, stiker motor dan segala macam. Tanyalah Kang, ini bisa bikin neon box? Bisa ternyata. Bisa katanya gitu. Siap. Bener Kang, bisa. Udah akhirnya coba bikin, ternyata bener guys. Dan luar biasa. Hasilnya itu puas banget. Akhirnya ada job lain lagi bikin. Jadi Doi ini bisa bikin apa aja, walaupun memang mungkin khususnya sih usahanya itu di Dekal ini ya. Iya. Tapi tidak menutup mungkin guys ada yang mau buat apa gitu, apa ya, kayak ya tadi neon box, plakat, bikin plakat. Ya jadi kemudian aku juga punya side job juga, ya itulah ya, pengadaan barang-barang. Ya mungkin guys ada yang mau mesen barang, plakat atau apa, boleh ke aku, nanti nomor teleponnya ada di sini. Oh enggak, beneran boleh. Jadi Kang Agus ini bisa buat apa ini tuh, dia multi talent, jadi apapun dia bisa. Cuman dia nggak bisa itu nyanyi bisa nggak? Belum bisa. Nyanyi, tapi nanti tetap kita suruh nyanyi, merendah sebenarnya dia ya. Jadi
Jadi ternyata bisa apa aja Kang? Terus enggak Bisa Kang? aja. Yang pakai Sebenarnya jasa kalau Kang Agus yang belum tahu itu Oke. sebenarnya Few moments later. saya Superman sebenarnya. Superman Mas. Ternyata ini guys Superman yang selama ini guys tonton ini ketemu. Iya. Masya Allah, Iya. ketemu Superman. Superman, Super- yang Superman. Oke. Jadi Kang, jadi sebenarnya lu tuh bisa apa aja Kang ya? Maksudnya Iya, karena itu dia dari karena basic. kebutuhan. Oh, enggak, iya betul juga. itu betul juga. Jadi emang dari basicnya seneng seni lah ya. Iya sih, itu Terus- masih berhubungan sama senian kan maksudnya kan bikin bentuk. Terus kita kerja di berbagai macam perusahaan percetakan jatuhnya Oke. gitu kan. Dari situ saya mikir kenapa nggak bisa berdiri sendiri sih gitu kan. Oke. Selama ini kan kita kerja sama orang terus nih. Betul. Saya berpikir menciptakan lapangan pekerjaan baru. Nah, yaitu dengan modal bismillah kasarnya gitu kan, dari pekerjaan yang dulu juga hasilnya paling kalau dari materi mungkin nggak cukup lah buat Oke. modal usaha gede. Cuma saya coba berangkat dari situ pelan-pelan ya, alhamdulillah dari basic-basic pengalaman yang lalu saya aplikasikan ya, alhamdulillah jadi rezeki. Oh, Masya Allah. Tuh guys. Jadi bikin apapun insya Allah bisa gitu kan. Karena itu dia, apapun semuanya bisa mungkin selama kita mau belajar dan mencoba, intinya sih gitu. Catat guys. Udah, Terus berarti tadinya kerja, sempat kerja. Betul, kerja. Tiba-tiba mutusin berhenti, gue mau usaha aja nih. Apa motivasinya? iya. Tadi nyiptain lapangan kerjaan tadi, apa Betul, lagi? motivasinya sebenarnya ngerasa jenuh mungkin ya, jenuh Jenuh. dari waktu gitu. Kita banyak banget waktu yang udah kerasa bukan terbuang ya, tapi apa ya intinya, siang ketemu pagi ketemu malam gitu kan, kita hampir bisa dibilang nggak lihat matahari. Jadi yang saya lihat itu kebebasan diri. Oke, jadi itu situ Ah, aja ya flat ini sedangkan hidup. kalau kita ngelihat dari segi usaha sendiri mungkin waktu kita yang manage Oh iya, gitu. terserah Tapi kalau lah ya. misalkan kita kerja sama orang kan kita di manage waktu sama bos gitu kan. Betul. Dari situ ya saya coba apa namanya, dengan kekuatan modal sedikit tapi modal bismillah juga. Bismillah. Udah saya bismillah buka usaha sendiri. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Dan ini guys hasilnya. Workshop ini, kantor ini ya ini hasil dari Kang Alhamdulillah. Agus, semua yang barang-barang ini ya hasil ya perjuangan dari Perjuangan usaha. dari nol. Dari nol ya, luar. Ya alhamdulillah gitu kan. Tapi disyukurin lah gitu, apapun yang kita punya kita coba jalanin, kita syukurin aja udah. Ya, syukurin gitu ya. Oh enggak. Syukurin. Ya jadi guys tuh yang mau apa namanya, mungkin butuh jasanya Kang Agus, jasa ya terutama ya enggak terutama ya khusus di motor apa tuh dekal tadi Dekal, motor. iya. Atau yang lain-lain tapi yang masih berhubungan tapi tetap harus masih berhubungan sama desain ya. Percetakan itu sebenarnya luas, percetakan itu luas ya. Intinya berhubungan sama desain Iya, gitu ya. nah percetakan itu bisa bilang advertising, jadi kebutuhan promo ya. Hmm. Pembagiannya luas banget gitu kan. Kita masuk di segmen apa namanya, percetakan promosi misalnya banner, spanduk gitu dan lain-lain temannya gitu, brosur itu masih termasuk. Oh, Itu oke. main apa namanya, luas lagi kita bahas di masalah stiker. Banyak stiker itu luas banget gitu kan, bisa spotlight, dekal dan sebagainya gitu, promo-promo kecil, kemasan stiker bisa. Terus masuk di garment, percetakan sound kaos, Oke. sablon, sublim, DTF dan sebagainya masuk. Nah alhamdulillah karena kita bidang desain, jadi nyawanya yang kita ambil. Jadi desain itu adalah nyawa dari setiap pekerjaan apapun. Nanti juga ada deh reviewnya hasil dari dekal ada ya di Ada, motor kayak gimana motor jadi keren.
Alhamdulillah sih kemarin juga kita dapat konsumen dari Brazil. Brazil. Ya. Masya Allah. Jauh. Ibu kotanya apa tadi namanya? Rio de Janeiro. Betul itu agak ribet nih bahasa Sunda ya. Langsung nggak bisa lidahnya. Iya lidahnya kesibet. Maaf. Baca. Gitu. Maaf. Gitu. Punten. Iya. Terus dia tahu dari medsos ya biasa ya, dari Iya. medsos ya. Luar biasa, Awal-awal guys. iya dia ngechat DM gitu kan, nanya-nanya masalah dekal. Waduh agak bingung juga masalah akses bahasa Untuk kan. apa dia, untuk motor? Motornya dia. Motor Motornya apa? dia. Motornya NMAX. Oh, ada ya di Brazil NMAX Ada, apa ya? ada NMAX. Dia nanya-nanya, ngobrol pakai bahasa Inggris. Oh, bisa bahasa Inggris. Jago. Insya Allah sih belajar. Oh, oke, iya. What are you doing? Run. Gitu kan? Yes. Yes doang bisanya yes no gitu kan. Terus. Kebetulan ada kakak kan emang konsultan di perusahaan. Oke. Guys, maaf nih kalau mungkin ada suara Ya, hujan ya, kebetulan pas hujan. banget, alhamdulillah, masya Allah, berkah guys. Allahumma sholli ala nafian katanya gitu kan, kalau hujan kan. Jadi Rezeki. hujan bermanfaat. Amin. Kalau untuk Indonesia lokal dari Sabang sampai Merauke udah. Dari Sabang sampai Merauke. Malaysia. Papua udah semua deh, alhamdulillah udah. Boleh dikasih tepuk tangan guys nanti di situ di. Wah, ada gram merah itu. Wah, ada gram merah. Kang, ini kan pandemi nih ya, Covid udah hampir 2 tahun nih kita nih. Betul. Ada di situasi ya yang ya bersyukur aja sih ya, pasti kan semua juga datangnya dari Allah ya, pastinya tetap bersyukur. Cuman kita kan nggak bisa pungkirin ini banyak banget pengaruh ke semua sektor nih Kang kan. Oh iya. Ya, kerjaan ya banyak PHK masal Betul, juga iya, kan, benar. usaha juga banyak yang ya kita nggak bisa pungkirin lah, banyak yang gulung tikar gitu kan. Apa yang nggak bisa survive gitu. Nah, buat Deka sendiri, buat Kang Agus sendiri nih, gimana nih Kang di masa pandemi ini, gimana usaha, gimana Kang, ada pengaruh kah atau malah semakin tinggi permintaan atau gimana nih selama pandemi ini? Untuk pengaruh sih pasti semua Sudah sektor kena ya? gitu ya sektor. Cuma kita coba merevisi gitu kan, dari segi penataan desainnya lagi. Jadi kita dikasih ruang waktu sih sebenarnya nih, dengan pandemi ini kita suruh belajar lebih besar lagi hatinya gitu. Masya Allah. Kita coba lagi Patut ditiru menata nih, guys. lagi gitu kan. Jadi saya sih fokusnya lebih mendekatkan diri dulu deh gitu kan. Mungkin selama kemarin lebih banyak fokusnya sama bisnis gitu kan. Dengan teguran pandemi ini ya banyak belajar gitu kan. Mungkin dari segi materi pasti ngurangin, ada dampak, semuanya juga berasa. Tapi di sisi lain yang saya nikmati, saya alhamdulillah sehat. Masya Allah. Intinya sih itu. Jadi Kang Agus sih luar biasa nih guys. Jadi setiap aku kesini kalau datang, jadi kan karena ya gitu, karena tadinya puas sama jasanya Kang Agus, kita kenalan, nyata ngobrol asik, kita dengar sendiri kan orangnya asik banget, ajak ngobrol. Jadi aku tuh kadang ya jadi senang aja main kesini ya, sekedar sharing, sekedar. Tuh kalau datang kesini begitu azan tuh buru-buru lari gitu. Lari. Bukan ketakutan, enggak, lari ambil wudhu ke masjid. Kebetulan rumahnya enak nih. Iya. Ininya nih workshopnya kantor Kang Agus enak banget, deket banget sama masjid ya Kang ya. Betul. Kelihatan kok aura-aura orang sore itu Kang Agus kelihatan ya. Indonesia tuh banyak banget orang-orang yang pintar gitu kan. Karya-karyanya hebat, cuma sayang banget mungkin ini pengalaman saya, orang jujur itu sedikit ya. Orang jujur sedikit. Jadi orang tua menanamkan hal kejujuran, di posisi tersulit apapun saya bakal meletakkan jujuran di atas Segalanya segalanya. Tersulit apapun. harus tuh ya, wajib ya. Oke, mungkin ini terakhir Kang, pertanyaan bukan Oke. pertanyaan terakhir. Mau ini minta kata-kata atau kalimat lah ataupun apapun pokoknya motivasi dari Kang Agus nih buat apa guys-guys yang mungkin sekarang baru memulai usaha atau mungkin yang Iya. saat ini sedang down dalam usahanya atau yang saat ini sedang ya apapun lah pokoknya yang baru mulai usaha atau gimana pun nih banyak bagian Kang Agus ini sebagai entrepreneur muda sukses dan
soleh gitu. Motivasi. Boleh Kang kasih motivasi kira-kira buat Iya. para pengusaha di luar sana, apa tuh Kang motivasi dari Kang Agus? Paling kesan-kesan ya buat teman-teman nih di luar sana, jangan lupakan Allah, intinya kan yang pertama itu kan. Betul. Kita selalu menempatkan Allah itu di posisi pertama, sesusah Setuju. apapun kita, sesulit apapun kita, dalam keadaan apapun, insya Allah kita bersandar kepada Allah tuh mendapat ketenangan yang paling pertama. Betul. Kan gitu kan. Yang kedua tuh intinya terus berjuang, Belajar. jangan pernah kenal putus asa. Betul. Gitu kan, lemah lah, banyak situasi begini gitu kan, kita tetap harus bisa memposisikan diri gitu kan, terus berlatih, berjuang semaksimal mungkin gitu kan, cari rekan-rekan atau partner-partner yang perjuangan yang soleh gitu kan, kita menimba ilmu, jangan pernah letih deh intinya situ. Setelah itu ya kita syukurin semuanya, Betul. insya Allah tenang Bersyukur kok. ya Kang ya. Iya. Yang bersyukur. Tenang, Nah tadi poin dari Kang Agus inti sukses itu ya ketenangan hati. ketenangan hati Gitu kan, punya uang banyak, punya mobil banyak, rumah gede, belum tentu hati tenang. Betul. Gitu. Tapi bisa Iya. koyak-koyak sih. Iya, Kita nggak bisa munafik Kang. betul. Ya walaupun itu bukan segalanya lah ya, karena kan hidup dunia hanya sementara guys. Iya. Yang abadi di mana sih? Ya, Masya Allah, Allah. jadi ceramah. Iya. Oke, ini jadi mungkin jadi sesi terakhir ya guys ya. Iya. Sampai jumpa di Kang, jangan lupa subscribe. Oke, ya, pokoknya kita bakal subscribe. Sampai jumpa di konten-konten Kang Dens channel selanjutnya. Insya Allah ntar mungkin kita ketemu sama narasumber-narasumber lain yang menginspirasi juga buat guys-guys semua pastinya. Tetap sehat guys, tetap semangat, tetap Iya. berkah, tetap jaga iman dan imun. Pokoknya sukses buat semuanya, sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.